Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Mari kita bersyukur kepada Allah setinggi-tinggi syukur dan mari kita berselawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah pemirsa, kita kembali lagi bersama podcast Ruang Dakwah Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Padang Panjang, Sumatera Barat, atau STAI Imam Bonjol Padang Panjang, bersama saya, yaitu Marjohan, sebagai host pada kesempatan ini. Alhamdulillah, syukurillah, kita kedatangan tamu istimewa pada kesempatan ini, yaitu beliau saudara kita Sobirin, dan beliau juga merupakan mahasiswa STAI Imam Bonjol Padang Panjang. Insya Allah nanti beliau akan memperkenalkan diri kepada kita bersama. Untuk itu kita sapa saudara Sobirin. Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Baik, dalam kesempatan ini saudara Sobirin, tentu kami pemirsa ingin tahu dengan identitas daripada Sobirin. Nanti itu silakan saudara perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Marjohan sebagai host hari ini telah bersama kita di ruang dakwah Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bonjol Padang Panjang. Baik, bersama saya nama lengkap dari lahir sampai sekarang tetap Sobirin. Alhamdulillah sekarang sebagai mahasiswa semester 5 di kampus STAI Imam Bonjol Padang Panjang. Dan samping itu, selain kita kuliah di kampus, Pak, saya tinggal di suatu musola. Alhamdulillah. Jadi di samping tempat tinggal, di samping kuliah, tempat tinggal itu di musola. Musola itu nama musolanya Musola Al Alil Kamil Padang Kayo, Kelurahan Guguk Melintang, Kota Padang Panjang. Alhamdulillah. Dan saya berasal dari Kota Palembang, pergi merantau ke Sumatera Barat, khususnya di Padang Panjang, untuk menempuh atau memperdalam ilmu, khusus ilmu dakwah di kampus STAI Imam Bonjol Padang Panjang. Masya Allah. Ini itu Pak, sedikit singkat. Baik, saudara Sobirin, kami ingin tahu apa yang mendorong saudara menjadi Garin. Oh, baik, pemirsa semua, dimanapun kita berada hari ini. Jadi sebelumnya Pak, yang mendorong saya pribadi untuk menjadi seorang Garin. Garin kan istilahnya kalau bahasa umumnya kan marbon, yaitu muazin musola atau masjid. Jadi dengan kita tinggal di musola, Pak, yang pertama kita ibadah kita terjaga, bisa 5 waktu kita berada di musola. Yang kedua, tempat tinggal kita tidak perlu lagi ngekos, karena sekarang kan kalau ngekos otomatis ada ini. Tapi karena kita membantu jemaah untuk kita tinggal di musola, kita bersih, alhamdulillah kita terbantu untuk tempat tinggal, Pak. Sampai itu juga tempat kita beribadah, tempat waktu, tempat kita tinggal tanpa kehujanan. Mungkin barangkali agar juga pemirsa lebih jelas lagi, apa jurusan atau prodi saudara di STAI Imam Bonjol Padang Panjang? Oh gitu. Baik, di sini Bapak, alhamdulillah Sobirin hari sekarang ini kuliah di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bonjol Padang Panjang, itu Fakultas Dakwah, dan jurusan saya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau saya kenal dengan jurusan KPI prodinya. Saudara Sobirin, apa yang menjadi tarik kenapa saudara memilih jurusan dakwah itu? Oh baik. Di samping itu pemirsa, teman-teman semua dimanapun kita berada hari ini, yang menjadi dorongan ataupun motivasi saya pribadi untuk kenapa mengambil jurusan dakwah, karena kita sebagai umat manusia, lagi sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk berdakwah. Itu menyampaikan apa yang kita tahu, untuk menyampaikan kebenaran. Karena kita hidup ini kan sementara, maka kita hiduplah yang bermanfaat bagi orang lain. Karena khairukum ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik
manusia itu yang ialah yang baik akhlaknya dan anfa'uhum linnas. Jadi banyak manfaat bagi manusia lainnya. Nah, selalu mengingatkan watawasabil haq watawasabil sabr tadi. Baik, saudara Sirin, kira-kira bagaimana peran Sabirin sebagai mahasiswa juga sebagai garin, kira-kira bagaimana kira kawan-kawan mahasiswa lain memandang dengan tugas seperti itu? Baik, dengan tugas saya sekarang ini, di samping jadi mahasiswa, saya tinggal di musola. Tentu istilahnya aktivitas bisa terbagi dua. Yang pertama, alhamdulillah kalau kampus kita cuma 3 hari 1 pekan, maksudnya Pak, Jumat, Sabtu, Ahad kita di kampus. Nah, selebihnya Senin sampai Kamis kita fokus di musola. Jadi dengan tugas itu, walaupun kita kuliah, namun tugas kita tempat tinggal di musola tadi tetap tidak tinggal. Nah, itu pun bisa izin kalau kita kuliah, kita diringankan dari pengurus untuk fokus di kampus. Dan pandangan dari kawan-kawan, mereka senang melihat Sabirin kan samping kuliah bisa jadi garin musola, jadi tempat tinggal di musola itu tempat yang paling mulia Pak di atas bumi. Masya Allah. Itu rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu Pak yang motivasi. Misalnya kawan-kawan tuh irilah bagi ini kan yang bisa, karena jarang yang kuliah sambil tinggal di musola atau masjid. Nah, alhamdulillah kita coba itu hari ini masih tinggal di musola. Baik pemirsa sekalian, kalau kita lihat saudara Sabirin ini nampaknya adalah seorang mahasiswa yang produktif, ya, seorang mahasiswa yang gigih, menuntut ilmu ya, tapi juga bisa produktif. Ini mungkin perlu kita tiru. Tapi barangkali pemirsa juga ingin tahu barangkali apa hobi saudara Sabirin ini. Kira-kira apa hobinya Sabirin? Baik, di sini samping jadi mahasiswa dan garin musola, itu hobi ini banyak hobi. Sebenarnya apa yang kita senangi itu adalah hobi. Tapi yang lebih condong hobi saya itu kalau dari segi olahraganya itu kayak tenis meja Pak. Kadang kita main tempat jemaah ada tempatnya. Kalau di samping itu di samping kampus kita hobi kayak silaturahmi lah, bisa hobi berdiskusi lah kalau di kampus. Kalau di musola kita sering bisa kayak mengikuti pengajian. Jadi sinilah untuk bersosial kalau hobi saya Pak. Karena kita orang lapangan, apalagi kampus kita kampus sosial, pemirsa semua. Jadi kita harus pandai menyesuaikan diri. Nah, sama kayak bahasa Minang-Minangnya, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi kita menyesuaikan diri. Nah, sama kayak bunglon, kita di bunglon itu kan ketika dia tempat hijau, dia menjadi hijau. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri sehingga misalnya hobi itu akan muncul sendiri ketika kita senangi. Baik saudara Sabirin, jadi orang-orang yang mudah beradaptasi, dunia ini terasa luas bagi dia. Hati akan menjadi lapang. Tapi orang-orang yang tidak bisa beradaptasi, dunia terasa sempit. Padahal dia besar. Iya benar-benar. Perlu kita tiru ini saudara Sabirin. Jadi kalau kita berbicara masalah hobi, beliau rupanya hobi tenis meja. Sama hobi dengan saya nih host. Saya juga sampai hari ini hobi gitu. Hobi sih tenis meja itu. Hobi sekali. Baik. Mungkin juga ingin kami tahu pemirsa, apa kira-kira prinsip hidup bagi seorang saudara Sabirin? Nah, baik pemirsa semua. Jadi kalau mau bertanya adalah masalah prinsip hidup, nama itu kita harus ikhlas. Karena setiap hal yang kita lakukan kalau tidak ikhlas maka tidak akan sia-sia itu. Yang kedua, sampai ikhlas kita harus disiplin. Jadi disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Karena kunci mau sukses harus kita bisa mengatur waktu, bukan kita diatur waktu. Karena the success never come to the people, kalau bahasa keren. Kesuksesan, keberhasilan tak akan datang kepada orang bermalasan. Tentu kalau malas kan kurang mengatur waktu istilahnya. Jadi dengan kita mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan diri untuk menyesuaikan kegiatan, terus aktivitas kita supaya produktif lah untuk keseharian kita. Ya sampai hari-hari itu kosong, bisa lalu begitu aja. Yang terakhir itu menjadi orang yang bermanfaat. Jadi sebagaimana hadis yang sampai tadi,
menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena kita ini kan makhluk sosial, Pak, istilahnya. Kita pemirsa semua, kita adalah manusia yang butuh beradaptasi, yang butuh istilahnya teman hidup. Apalagi kita di lingkungan kampus, yaitu kampus dakwah yang otomatis bersosial dengan masyarakat. Otomatis kayak jemaah di masjid mushola, kita mengamalkan ilmu yang kita dapat selama kita belajar dari SD sampai sekarang ini. Karena Bapak mengatakan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Jadi menuntut ilmu itu tidak dari buayan hingga ke yang kubur. Dan hadis mengatakan istilahnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi kita ini wajib mencari ilmu bagi setiap muslim. Nah, jadi itu motivasi dari hadis-hadis tadi untuk kita amalkan bersama-sama. Baik, saudara Subirin, pemirsa sekalian, ini kita menghemat waktu di akhir pertemuan kita ini. Kita minta secara singkat saja, apa kira-kira pesan saudara Subirin sebagai mahasiswa terhadap mungkin mahasiswa lain, termasuk teman-teman kita yang ada ini. Masya Allah. Silakan. Baik, di sini mungkin untuk pesan ataupun motivasi untuk kita semua. Jadi sebagai mahasiswa, kita kan sebagai masih pelajar, otomatis kita dituntut untuk istilahnya memperbanyak ilmu dan mengamalkan ilmu. Karena al ilmu bila amalin, kasajari bila tamarin. Jadi ilmu yang tak diamalkan kawan-kawan semua, bagaikan pohon tak berbuah gitu, Pak. Jadi kalau pohon tak berbuah itu kurang indah jika dipandang. Nah, sama kayak pisang, dia berjantung cuma tak berbuah. Nah, jadi kurang indah di happy endingnya gitu. Dan itu pun kita istilahnya motivasi buat kita sendiri, otomatis kita harus semangat terus. Apapun itu kita harus siap memulai dulu. Karena kata dari Bapak Muhammad Nasir, beliau pun sering bilang gini, kerjakan mana yang kita bisa, mulai dengan apa yang ada. Karena yang ada sudah cukup untuk mulai. Jadi kita kerjakan dulu apa yang kita bisa, lalu kita mulai dengan apa yang kita ada. Mungkin itu untuk sementara ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan umur yang panjang serta berkah. Karena kalau umurnya panjang, Pak, biasanya tak berkah, berarti kurang manfaat. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua yang masih ada sisa umur saat ini, semoga umur kita berkah semua. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, pemirsa sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada saudara Subirin. Berbincang-bincang dengan beliau tadi terasa asik sebenarnya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin di lain waktu kita akan bertemu lagi dengan beliau dengan tema yang berbeda. Untuk itu pada kesempatan ini kita sudah sampai di akhir tugas kita dalam podcast ini. Untuk itu pemirsa sekalian, kami berdua izin mengundurkan diri. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita bicarakan sebentar ini. Terima kasih banyak. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.